Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan menandatangani perintah presiden yang menyatakan bahwa setiap serangan terhadap Qatar dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan AS. Gedung Putih menegaskan bahwa langkah tersebut memperkuat komitmen AS terhadap keamanan Qatar. Mengutip dari Tribun News pada 1 Oktober, Trump juga menekankan bahwa Washington akan mengambil tindakan yang diperlukan demi melindungi kepentingan kedua negara. Melalui dokumen itu disebutkan, Qatar memiliki kontribusi besar sebagai mediator dalam upaya penyelesaian konflik regional dan internasional. Qatar bahkan disebut bisa membuat Hamas menerima rencana perdamaian 20 poin yang ditawarkan Trump. Namun, situasi memanas sejak 9 September ketika Israel melancarkan serangan ke Doha dengan alasan menargetkan markas pemimpin Hamas. Qatar murka atas serangan itu, mereka menuntut Israel meminta maaf sekaligus mengancam akan melakukan pembalasan. Pasukan Angkatan Laut Israel dilaporkan menyerang dan menyita kapal milik Gaza Flotilla. Dilaporkan kapal Alma dan Sirius menjadi target utama dalam operasi tersebut. Di satu sisi, Global Smooth Flotilla pada Rabu 1 Oktober 2025 menuduh pasukan pendudukan Israel melakukan intersepsi ilegal. Mereka menyebut tindakan itu sebagai bentuk pembajakan terhadap kapal bantuan yang menuju Gaza. Armada menegaskan tujuan mereka adalah Gaza, bukan pelabuhan Asdod seperti yang diklaim Israel. Melalui pernyataannya, Flotilla menyebut tentara Israel menaiki beberapa kapal. Kamera pengintai dilumpuhkan dan sistem komunikasi diputus sebelum kapal-kapal dialihkan paksa menuju Asdod. Armada juga melaporkan pasukan Israel menyatakan keadaan darurat di kapal. Kontak dengan beberapa armada hilang, sementara 4 ranjau laut dan lebih dari 20 kapal perang Israel terlihat mengepung mereka. Bahkan media Israel membenarkan bahwa pasukan angkatan laut menyita Alma dan Sirius. Beberapa peserta flotilla juga ditangkap dalam operasi tersebut. Meski begitu, Kapten kapal Alma menegaskan niatnya untuk tetap menuju Gaza. Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani menyerukan agar momentum diplomasi saat ini digunakan untuk mengakhiri perang Israel di Gaza. Ia menegaskan fokus utama Qatar adalah melindungi warga sipil Palestina. Melalui wawancara dengan Al Jazeera pada 1 Oktober 2025, Sheikh Mohammed menyebut rencana gencatan senjata yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah memenuhi tujuan utama, yakni menghentikan pembunuhan dan pemindahan warga Palestina. Doha disebut telah menyampaikan proposal itu kepada tim negosiasi Hamas, serta membahas poin-poin penting yang masih memerlukan klarifikasi. Sheikh Mohammed mengakui ada tantangan implementasi, tetapi menurutnya rencana tersebut membuka peluang besar bagi masa depan Gaza. Sementara itu, sejumlah analisis menilai rencana tersebut tidak memberikan jaminan keamanan yang cukup bagi Palestina. Mereka mengingatkan bahwa jika Israel sewaktu-waktu ingin melanjutkan perang, tidak ada mekanisme jelas yang bisa mencegahnya. My name is Zizi Kirana. I am a citizen of Malaysia. If you're watching this video, it means I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was peaceful, non-violent, and fully in compliance with international law. I urgently appeal to Malaysia government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. Thank you. Armada Global Smooth Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza dicegat oleh pasukan laut Israel pada Rabu 1 Oktober 2025. GSF dilaporkan berisi 45 kapal dengan relawan dari berbagai negara termasuk 8 warga Malaysia. Armada ini berangkat dari Spanyol bulan September lalu dengan tujuan memutus blokade Israel di Palestina yang telah memicu krisis pangan menurut PBB. Pelacak GSF mencatat beberapa kapal seperti Adara, Aurora, Alma hingga Sirius dan Yulara berhasil dicegat militer Israel. Imbas hal itu, sejumlah relawan Malaysia merespons dengan mengunggah video SOS di media sosial. Mereka menyebut telah ditahan secara paksa. Penyanyi Malaysia Zizi Kirana yang berada di kapal Huga mengaku dirinya diculik oleh pasukan Israel. Ia menegaskan misinya bersifat damai sesuai hukum internasional dan mendesak pemerintah Malaysia untuk segera menuntut pembebasannya. Selain Zizi, relawan lain seperti Haikal Abdullah, Muaz Zainal, Zulfadli Khairuddin, dan Rusdi Ramli juga merilis video serupa dari kapal Sirius. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.